Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jaya Pratama akan mempresentasikan hasil karya ilmiah kami yang berjudul Developing AI for Automated Carburetor Tuning and Guide on Small Internal Combustion Engine. Perkenalkan, nama saya sendiri Muhammad Ferry Saputra dengan NIM 19SA1120. Saya Rizal Alfikri dengan NIM 19SA1116. Dan saya Nizar Afwan Ibnu Ahmad dengan NIM 19SA1285. Di sini saya akan menjelaskan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Apa sih kecerdasan buatan itu? Kecerdasan buatan merupakan suatu rangkaian komputer yang dirangkai oleh manusia, yang di dalam rangkaian tersebut ada sebuah bahasa pemrograman. Contohnya seperti bahasa pemrograman Basis, Pascal, C++, Python, dan lain-lain. Nah, yang fungsinya di mana itu untuk menggantikan keahlian manusia dan dapat membantu pekerjaan manusia yang bahkan jauh lebih baik dari manusia. Nah, menurut dari Dahlia M. tahun 2008, kecerdasan buatan merupakan salah satu bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan mungkin jauh lebih baik yang dilakukan oleh manusia. Nah, terus contoh dari aplikasi kerjaan buatan ini apa aja sih? Di sini saya mencontohkan ada 3 bidang. Yang pertama di bidang pertanian. Nah, di bidang pertanian ini saya mengambil contoh aplikasi mendiagnosa hama pada tumbuhan yang berbasis sistem Arduino. Nah, sedangkan di bidang yang kedua itu bidang kesehatan. Nah, aplikasi ini dapat mengukur suhu tubuh manusia. Nah, di bidang yang ketiga itu di bidang otomotif. Saya mengambil contoh aplikasi untuk mendiagnosa kerusakan pada mesin motor yang berbasis Arduino. Slide ketiga, di sini kita membuat karya tulis ilmiah dengan judul Developing AI for Automated Carburetor Tuning and Guide on Small Internal Combustion Engine. Artinya di sini kita akan membuat suatu AI yang dimana AI tersebut akan membuat sistem karburator lama yang semuanya itu masih berdasarkan settingan manual menjadi otomatis. Dan di situ juga kami menambahkan beberapa fitur yang dimana di situ aplikasi ini juga akan memberikan beberapa saran untuk penyetelan mesin sehingga bisa mendapatkan pembakaran yang optimal. Alasan pemilihan judul, kenapa sih kita mengambil judul ini? Mengapa sih ada hubungannya dengan karburator? Karburator itu merupakan komponen yang lazim diaplikasikan pada kendaraan dan mesin bermotor yang banyak beredar di masyarakat. Kita tahulah di sini semua mesin, baik itu mesin kendaraan bermotor atau mesin yang digunakan untuk membantu penggunaan di rumah tangga, itu semuanya menggunakan karburator. Jarang ada yang menggunakan sistem injeksi karena sistem karburator itu lebih ekonomis ya, lebih bisa terjangkau, juga pemeliharaannya juga itu tidak terlalu rumit seperti itu. Seperti yang sudah saya tadi berikan penjelasan bahwa karburator itu lebih bisa dikonfigurasikan, lebih mudah untuk bagaimana diaplikasikan ke mesin-mesin yang lain seperti itu. Yang ketiga poinnya itu adalah karburator merupakan perangkat pencampuran bahan bakar yang telah lama digunakan oleh industri otomotif legendaris yang perawatannya itu minim seperti itu. Landasan teori kami mengambil dari 5 contoh. Yang pertama itu dari Bapak Budi Santoso di tahun 2016. Itu pengertian dari pembakaran ya. Untuk mendapatkan pembakaran yang sempurna dibutuhkan perbandingan bensin
dan udara dalam pencampuran gas. Menurut teori, itu ada 1:15, yang artinya 1 gram bensin harus dicampur dengan 15 gram udara, ya benar kan? Iya. Apabila perbandingan campuran lebih dari 1:15, maka biasanya dikatakan campuran miskin. Contohnya itu seperti 1/18. Apabila pencampuran atau perbandingan campuran kurang dari 1/15, itu bisa dikatakan campuran kaya. Contohnya itu 1:12. Nah, teori di atas juga banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, antaranya seperti suhu, kelembaban, dan juga ketinggian tempat, sehingga menyebabkan penyetelan karburator pada mesin kendaraan bermotor dan mobil yang bergerak dinamis tidak selalu mendapatkan pembakaran yang optimal. Itu menurut Bapak Budi. Nah, yang kedua itu kami mengambil dari I Gusti Nugroho Putu Timnya MH tahun 2011. Itu setiap perbandingan volume udara dengan bahan bakar menghasilkan emisi gas buang yang berbeda-beda. Data kondisi emisi gas buang yang diperoleh oleh Whitband AFR sensor. Panjang dari AFR sensor itu apa ya, Mas Nizar? AFR sensor itu adalah air flow ratio. Air flow ratio itu adalah suatu sensor yang digunakan untuk melihat perbandingan antara udara dan full itu berarti bahan bakar seperti itu. Oke. Yang kedua itu dari Bapak Budi Santoso masih tahun 2016 ya, tentang logika fusi. Logika fusi itu merupakan suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke ruang output. Nah, untuk sistem yang sangat rumit, sistem fusi secara umum terdapat 5 langkah. Nah, di dalam penalaran yaitu memasukkan input fusi, mengaplikasikan operator fusi, mengaplikasikan metode implikasi, dan komposisi semua output dan difusifikasi seperti itu. Ya. Terus yang keempat, kami mengambil dari Dahlia tahun 2008 tentang kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu merupakan suatu bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, dan bahkan pekerjaan itu bisa jauh lebih baik yang dilakukan oleh manusia. Nah, yang terakhir itu sistem pakar. Apa sih sistem pakar itu? Sistem pakar merupakan suatu aplikasi yang berfungsi untuk meniru pakar manusia, sehingga dapat melakukan hal-hal yang dikerjakan oleh pakar atau suatu program komputer cerdas yang menggunakan knowledge atau pengetahuan dan prosedur inferensi untuk menyelesaikan masalah yang cukup sulit sehingga membutuhkan seseorang ahli untuk menyelesaikannya. Itu landasan teori yang kami ambil dari 5 contoh jurnal dan web. Metode penelitian di sini kita akan memberikan beberapa tahapan-tahapan yang kita lakukan untuk bagaimana kita membuat karya ilmiah ini. Poin pertama itu adalah penentuan judul ya. Penentuan judul penelitian kita mengambil tema tentang pengaplikasian AI, mesin kendaraan bermotor, dan robotika. Ini juga sesuai dengan keahlian kita masing-masing karena di sini juga kita bertiga itu mempunyai beberapa passion yang diantaranya kita ambil semua untuk untuk proses kita dalam membuat proposal karya ilmiah, yaitu saya dengan passion kendaraan bermotor, robotika yang dilakukan oleh Nizar, lalu bagian permesinan yang saya sendiri biasa diikuti sama Mas Ferry. Yang kedua adalah
benang merah sih, apa sih yang menghubungkan antara ketiga tema tersebut? Mengapa apa namanya di antara mesin kendaraan bermotor dan robotika itu bisa berkolaborasi dengan apa namanya AI? Karena itu kita dapatkan ketika kita mempelajari logika fusi ya, yang dimana logika fusi itu termasuk apa namanya materi kita pada mata kuliah PSC. Logika fusi yang merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran, fusiness antara benar atau salah. Itu sangat cocok sekali ketika kita aplikasikan untuk menghitung data AFR yang terbaca dari sensor AFR tersebut yang nantinya dapat diproses oleh CPU yang ada pada Arduino, dan nantinya itu akan menjadi perintah yang akan dijalankan untuk menyeting kartu seperti itu. Untuk ketiga itu adalah penerapan ide realnya. Di sini kita seperti apa yang sudah saya terangkan di atas, bahwa kita membuat sesuatu alat di mana alat itu akan mampu mengganti pekerjaan mekanik dalam menyeting variabel pada komponen karburator mesin kendaraan bermotor agar selalu dalam kondisi optimal setiap saat. Karena karburator itu kan semuanya sifatnya manual ya. Sehingga kita menciptakan suatu komponen yang dapat menyeting secara otomatis, sehingga kita tidak lagi membutuhkan mekanik di situ. Kita pasang alat seperti itu langsung ketika kendaraan itu bergerak atau mesin itu berpindah tempat, semuanya akan dikalkulasikan oleh AI dan akan memberikan variabel-variabel yang sangat tepat. Seperti itu. Oke. Di sini saya menjelaskan instrumen perangkatnya. Perangkat ini terdiri dari beberapa komponen diantaranya. Yang pertama, kita membutuhkan LCD satu buah. LCD-nya LCD mini ya, bukan LCD yang besar gitu. Bukan gitu ya? Iya. Soalnya untuk meletakkan komponennya juga supaya lebih lebih ringkas. Iya, lebih ringkas. Kalau untuk LCD-nya itu juga kita pakainya itu yang kecil ya. Yang kecil. Ukurannya itu sekitar 2 cm kali 1,5 cm. Itu biasanya LCD-nya itu bukan LCD seperti ada yang di jam tangan. Iya, itu terlalu besar ya. Terlalu kecil. LCD-nya itu biasanya itu LCD yang untuk tipe-tipe HP yang dulu yang berlayar CST. Oh iya. Selanjutnya saya membutuhkan Arduino untuk apa namanya? Memproses data yang masuk dari AFR sensor. Nanti gambarnya bisa dilihat di video di bawah ini. Jadi apa namanya untuk Arduino Uno itu juga kita pakainya yang seri apa ya berarti? Atmega. Ya, yang Atmega. Jadi Arduino Uno itu di sini itu sebagai CPU ya, CPU-nya dari Central Processing Unit, yang di situ juga nanti kita akan flashing dengan beberapa kode yang dimana kode ini akan memproses semua perintah-perintah yang ada pada instrumen kita di sini. Selanjutnya kita membutuhkan fan belt. Fan belt itu seperti ya fan belt lah, penghubung karet penghubung, ya bentuknya sekitaran kayak karet gelang gitu. Dari fan belt itu kan dipasangkan rotor di bawah, membutuhkan rotor juga ya. Rotor untuk menggerakkan fan belt yang terhubung dengan air screw untuk mengatur angin yang pada karburator tersebut. Ya, gambarnya bisa lebih jelas itu di bawah ada gambarnya. Lalu AFR sensor ya. AFR sensor itu ya tadi yang seperti yang sudah saya jelaskan juga di atas juga. AFR sensor itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kandungan kualitas udara. Lalu dia itu akan mengkonvert hasil pengukuran kualitas udara di
exhaust itu, dan akan menjadikan data yang mana data itu akan menjadi masuk ke Arduino ya, datanya ke masuk ke Arduino seperti itu. Lalu konektor juga di sini jika kita juga ada konektor itu biasanya kita ambil berupa kabel bodi pada sepeda motor seperti itu. Ya, konektor itu sudah mencakup sama bautnya, baut dan segala macam. Di sini lagi cara kerja perangkat. Cara kerja perangkat ini sudah dibagi menjadi beberapa langkah, diantaranya satu, AFN sensor mendeteksi kandungan gas yang keluar dari exhaust manifold knalpot ya, exhaust manifold, dan mengkonversi menjadi data kualitas pembakaran. Di sini misalnya ya, ini gas yang keluar dari knalpot. Kalau layaknya kita manjat gunung, turun gunung, itu kan otomatis suhunya berbeda-beda. Jadi ketinggiannya juga berbeda. Ketinggian berbeda. Jadi kan anginnya itu kan karburator, tempat pencampuran bahan bakar dan udara. Lah karena naik gunung, udaranya kan juga berbeda. Kadang setelannya juga berubah. Kalau misalnya dalam mekanik itu kan disetel secara manual. Nah di sini kita menciptakan karya ilmiah kami itu supaya otomatis, jadi bisa menyetel sendiri gitu kalau ngimbangi dengan suhu udaranya tersebut, bukan begitu ya? Seperti itu. Jadi mengkombinasikan dengan AI ya Mas? Iya, AI. Selanjutnya ada Arduino Uno untuk memproses data yang berasal dari AFN sensor dan mengirimkan output perintah kepada rotor, lalu mengirimkan data status pembakaran dan konfigurasi kepada LCD display. Jadi data yang masuk di Arduino, outputnya disambungkan melalui rotor gitu. Jadi terus LCD untuk menampilkan data-data yang tadi masuk yang sudah diproses oleh Arduino. Saya menambahkan lagi ya, dalam Arduino Uno ini juga kan merupakan CPU. Dia juga kita juga menambahkan fasilitas seperti saran penyetingan. Di situ ada fungsi sistem pakar. Di sini dia itu kalau misalnya si karburator itu tidak bisa di adjustment secara otomatis melalui rotor, karena karburator itu kan dalamnya kan itu mempunyai komponen yang harus disetting lagi. Dia juga akan terdisplay, saran penyetingan juga akan terdisplay pada LCD display. Jadi kenapa kita harus ada LCD display? Itu pertama untuk memberikan informasi tentang status pembakaran. Yang kedua itu untuk memberikan saran penyetingan jikalau penyetingan otomatis yang dilakukan oleh rotor itu tidak mampu untuk memaksimalkan pembakaran mesin seperti itu. Selanjutnya ada rotor menggerakkan air screw ya, seperti tadi. Air screw-nya digerakkan oleh rotor ini yang terhubung melalui fan belt sesuai dengan data yang diterima dari Arduino. Jadi misalnya ya ini manjat gunung, naik gunung, itu kan bergerak. Iya, rotor itu bergerak. Atau menambahkan air screw itu dilakukan otomatis oleh rotor ya. Jadi rotor itu seperti kalau mekanik itu seperti obeng yang digunakan untuk menyetel angin seperti itu. Ada pada air screw seperti itu. Nah, LCD-nya itu untuk menampilkan yang di Arduino. Misalnya kalau naik gunung, LCD itu menampilkan, oh ini kurang angin, ini kurang apa, ini udah di setting di Arduino. Ya seperti itu. Saya juga menambahkan LCD display itu juga ya tadi seperti apa yang dikatakan Mas Ferry ya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya suhu penyetingan sekarang itu penyetingannya bagus, itu LCD juga akan menampilkan. Di situ kita akan menampilkan suhu udara, terus kualitas pembakaran juga. Di situ ada informasinya. Kalau misalnya pembakarannya bagus, maka di situ ada tulisan pembakaran bagus. Kalau misalnya dari
rotor yang tadi terhubung ke air screw itu tidak bisa menambahkan atau menyeting dengan lebih baik, seperti itu harus menggunakan settingan yang lebih, misal untuk mengganti pilot jet atau segala macam. Itu juga di situ nanti ada keterangannya, naik pilot jet apa turun pilot jet, naik jet. Nah itu maksudnya. Selanjutnya apa berarti LCD ya, sudah ya, LCD display menampilkan pemrosesan ya sudah. Di sini juga kita tampilkan ya, di sini ada animasi animasi cara kerja perangkatnya. Kita di sini juga sudah ada di sini flow-nya mulai dari sensor, terus nanti ada pemrosesan data yang ada pada Arduino seperti itu, kita ada terhubung di sini, ada titiknya seperti itu. Ya nanti bisa dilihat di gambar di laptop ya. Di layar seperti itu. Jadi kesimpulan dari karya ilmiah kami itu pada poin pertama, alat ini dapat meningkatkan kualitas pencampuran udara dan bahan bakar pada karburator dengan menggunakan sistem kecerdasan buatan dan Arduino Uno. Nah, Arduino Uno itu kan suatu rangkaian yang open source, di mana nanti dari untuk memproses data dari input AFR sensor yang kemudian akan ditampilkan pada LCD. Terus yang poin kedua, poin keduanya, dengan meningkatnya kualitas campuran bahan bakar, proses pembakaran pada mesin akan menjadi lebih sempurna sehingga dapat menghemat bahan bakar dan juga meningkatkan performa. Jadi tujuan di penciptaan alat ini ya bisa dibayangkan lah, kalau nggak ada alat ini bahan bakarnya tidak teratur, jadi bahan bakarnya boros, pembakarannya tidak optimal dan tidak sempurna gitu. Ya begitu. Untuk poin ketiganya Mas Rizal, di poin ketiga ini, penggunaan alat ini memutakhirkan teknologi kendaraan bermotor lama ya, karena kita bisa lihat untuk pengembangan dari sistem karburator ini juga sekarang sudah tergantikan dengan sistem injeksi yang semuanya sudah instan menggunakan komponen elektronik. Cuma kalau misalnya pada sistem injeksi itu kan karena semuanya menggunakan termasuk pompa-pompa apa segala macam itu menggunakan sistem elektronik, itu menjadikan sistem injeksi itu kan rawan kerusakan. Kalau misalnya sistem karburator itu semuanya manual, jadi jika rusak bisa dibenerin sendiri seperti itu, lebih gampang. Terus juga pada sistem karburator kan, karena kita di sini alat kita juga menggunakan sistem elektronik juga, karena sistem elektronik kita itu enggak serumit dari sistem injeksi, sehingga untuk daya tahannya itu bisa kita bandingkan dengan sistem injeksi, dan harganya pun enggak seperti spare part pada sistem injeksi. Perawatannya juga lebih mudah ya, dan lebih irit ya Mas, lebih irit juga karena murah seperti itu. Demikianlah presentasi dari kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa mengunduh soft file karya ilmiah ini pada link yang tersedia pada deskripsi di bawah ini. Ya, tetap stay produktif, jangan lupa pakai masker jika keluar rumah, dan stay healthy, dan salam merdeka. Ya, cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.